Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Pak Fauzan akan mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3, pertemuan yang pertama ya, tentang surah Al-Humadah. Anak-anak, Bapak mohon untuk menyimak video pembelajaran daring ini sampai selesai ya. Ayo amati gambar pada berikut ini. Coba Bapak minta anak-anak ya untuk mengamati lalu mengomentari ya. Sedang apakah gambar berikut ini ya. Bagaimana caranya? Menjawabnya di kolom komentar yang ada di bawah ya. Mari kita lanjut. Pak Guru bertanya, apa yang kamu ketahui tentang pengumpat? Coba, ada yang tahu tidak anak-anak? Apa yang kamu ketahui tentang pengumpat? Pengumpat itu apa sih artinya? Ya, ada siswa A dan siswa B itu ingin menjawab. Yang pertama siswa A jawabannya, Pak, kalau pengumpat itu permainan mencari dan sembunyi. Itu menurut siswa A. Lalu siswa B, Bapak, pengumpat itu orang yang suka mengejek orang lain secara langsung, Pak. Menurut kamu, siswa yang mana yang menjawab secara benar, A atau B? Coba, mari kita koreksi bareng-bareng ya. Siswa A, benar atau tidak? Tidak ya. Jadi pengumpat itu bukan permainan mencari dan sembunyi. Lalu siswa B, benar atau tidak siswa B ya? Oh benar ternyata ya. Jadi pengertian pengumpat, orang yang suka mengejek orang lain secara langsung. Mari kita bahas secara dalam ya. Pengumpat adalah perbuatan mengejek atau menjelek-jelekan orang secara terang-terangan, secara langsung ya. Jadi pengumpat itu perbuatan orang yang suka mengejek, menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan, secara langsung ya, kepada orang lain ya, maupun kepada yang diejekkannya ya. Bapak ingin bertanya kepada kamu, pernahkah kamu diejek oleh temanmu? Pernah tidak? Apakah kamu suka diejek teman itu? Tentu ya, tentu tidak. Kalau kita diejek oleh teman, pasti kita sendiri itu tidak suka. Nah, jadi makanya ya, kita itu tidak boleh menjelek-jelekan dan mengejek orang lain. Maka janganlah sekali-kali kamu mengejek atau menjelek-jelekan orang lain. Hal tersebut ya, karena Nabi Muhammad SAW melarang bahwa kita tidak boleh menjelek-jelekan atau mengejek sesama manusia. Nah, tidak boleh ya. Perbuatan tersebut itu dilarang ya. Tidak suka Nabi Muhammad itu orang yang suka menjelek-jelekan dan mengejek orang lain. Orang yang suka mengumpat adalah orang takabur, merasa dirinya itu lebih pintar daripada orang lain, merasa dirinya itu
lebih pandai ya, lebih kaya, lebih tampan, ataupun lebih berjasa terhadap orang lain. Nah, itu tidak boleh takabur ya. Tidak boleh diri kita itu merasa bahwa kita itu lebih pintar daripada orang lain ya. Harus tawadu ya, rendah diri. Pengumpat kelak akan dimasukkan ke dalam neraka hutama ya. Apa itu neraka hutama? Neraka hutama yaitu neraka yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar ya, untuk menghancurkan, untuk membinasakan orang-orang yang bersifat tersebut ya, mengejek orang lain, menjelek-jelekan orang lain ya. Itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka hutama. Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka sebagai tempat bagi manusia yang banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya ya. Jadi apabila kita ingin tidak masuk neraka ya, maka kita wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang suka mencela, kikir, dan suka memfitnah orang lain akan merasakan api neraka ya. Jadi orang-orang tersebut yang mencela, kikir, dan lain-lainnya itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan panasnya api neraka. Orang yang suka mencela dan memfitnah adalah orang yang suka mengatakan kejelekan orang lain. Sementara orang yang kikir, pelit ya, orang yang tidak mau bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak boleh kikir ya, pelit kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang tersebut yang perbuatannya seperti memfitnah, mencela, mengejek-ngejek orang lain ya, kikir, pelit ya. Itu Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang dilarang. Pengumpat merupakan arti dari surah Al-Humajah. Kita akan membaca surat Al-Humajah. Dengarkan terlebih dahulu ya Pak Fauzan membacanya. Setelah itu kamu ikuti, lalu dihafalkan nantinya. Membaca Al-Quran harus benar. Jangan lupa selalu membaca ta'awudz. Bagaimana lafal ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum membaca Al-Quran kita harus membaca ta'awudz terlebih dahulu. Mari dengarkan ya, dan ikuti di rumahnya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbajanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Kita baca terjemah surat Al-Humajah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia atau manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan melemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu merupakan terjemah ayat per ayat dari surah Al-Humajah. Sekarang penjelasan surat Al-Humajah. Nama surat Al-Humajah diambil dari kata humajah yang terdapat pada ayat pertama, yaitu artinya pengumpat. Surat ini surat yang ke-104, terdiri dari 9 ayat, digolongkan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Qiyamah. Surat ini, surat Al-Humajah, menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, terhadap orang yang suka mencela kepada orang lain dengan mengatakan hal-hal yang buruk, misalnya menghina, mengadu domba, dan lain-lainnya. Yang kedua apa? Yang kedua, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya untuk dihambur-hamburkan dan bermegah-megahan. Setiap harta tersebut itu dihitung-hitung, takut ada yang kurang atau tidak. Mereka pun mengira bahwa harta yang dikumpulkan berpuluh-puluh tahun itu akan dibawa mati. Padahal tidak, Padahal anggapan mereka itu salah. Dapat mengekalkan hidup di dunia itu merupakan anggapan mereka. Justru karena kedurhakaan mereka dapat memasukkannya ke dalam neraka hutamah. Ada yang tahu tidak neraka hutamah itu apa? Hutamah, pengertian hutamah adalah api khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, neraka hutamah dapat diartikan juga dengan sesuatu yang sangat menghancurkan atau membinasakan. Bagaimana sangat mengerikan, begitu panasnya api di neraka. Percikan api di dunia pun sangat panas. Bagaimana api yang di neraka? Lebih ngeri lagi, orang-orang yang sudah terbakar sekujur tubuhnya membuat mereka tidak bisa keluar dari siksaan tersebut. Karena apa? Karena semua pintu neraka sudah ditutup rapat-rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa bebas dari siksaan api neraka. Di samping pintu sudah tutup, tubuh mereka pun diikat secara kuat di tiang-tiang
yang panjang dengan rantai-rantai yang susah dibuka, tidak mungkin mereka keluar dari kepungan. Lebih menyedihkan lagi ya, mereka kekal selamanya di dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita tidak boleh mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya? Kita hikmahnya yaitu kita tidak boleh harus menghindari sifat-sifat yang digambarkan pada surat Al-Humazah ini. Yang pertama, suka menghina orang, itu tidak boleh. Mengumpat-ngumpat ya, memaki-maki, mengejek-ngejek, nah itu tidak boleh. Apalagi menghitung-hitung harta ya, kikir terhadap apa yang ia dapatkan, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya. Mungkin kita dapat mempelajari hikmah dalam surat Al-Humazah ini. Mungkin itu saja dari Pak Fauzan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.